Selamat berjumpa untuk jemaat GGP Semarang. Sangat terberkati hari ini boleh diberikan kesempatan melayani melalui memberitakan firman Tuhan. Saya yakin ini bukan semata-mata kebetulan, tapi dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan yang hari ini menjadi fokus kita, dan biar melalui firman Tuhan ini juga sekalian jemaat boleh dikuatkan dan diberkati Tuhan. Mari sebelum saya menguraikan beberapa hal dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita berdoa, kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Hamba boleh dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan melalui media ini, supaya jemaat GGP yang ada di Semarang boleh melihat kasih Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan semakin mencintai firman-Mu, mencintai Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah hamba-Mu diperlengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan Tuhan yang dimuliakan, karena kami sungguh-sungguh sadar Tuhan, tanpa pertolongan dan bimbingan Tuhan kami tidak sanggup dan tidak mampu. Itu sebabnya biarlah pemberitaan firman Tuhan ini adalah dalam kehendak, kemurahan, dan pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik, mari jemaat sekalian kita membuka Alkitab kita. Hari ini bacaan yang kita akan baca adalah Mazmur 119. Kita membaca ayat 113 sampai dengan ayat yang 120. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian yang berbunyi seperti ini. Mazmur 119 ayat 113 sampai dengan 120. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku, topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Aku hendak menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga ku anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau, aku takut kepada penghukuman-Mu. Jemaat sekalian, membaca bagian ini menarik sekali. Ketika kita membaca Mazmur 119 yang terdiri dari 176 ayat, saudaraku, ini unik sekali. Ternyata ketika kita lihat dan kita selidiki, Mazmur 119 ini dikutip atau ditulis sesuai dengan abjad Ibrani yang ada di Ibrani tentunya seperti itu. Nah, maksudnya seperti ini. 178 ayat itu dibagi 8. Jadi Mazmur 119 ini terdiri dari 22 bagian maksudnya. Jadi setiap bagian itu terdiri dari 8 ayat. Nah, abjad Ibrani itu ada 22. Jadi dari 1 sampai 8 adalah satu bagian. Dari 8 dan seterusnya satu bagian. Nah, yang kita baca dari Mazmur ayat 113 sampai 120 ini adalah satu bagian yang dituliskan melalui abjad Samek. Jadi ayat-ayat ini selalu dimulai dengan Samek. Walaupun dalam bahasa Indonesia kita sudah tidak melihat ini karena sudah sesuai dengan bahasa kita. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani selalu dalam ayat 113 ini sampai 120 adalah dimulai dengan Samek. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Tentu itulah keunikan dan keindahan daripada firman Tuhan. Dan ketika kita baca pada Mazmur 119 ayat 113, dimulai dengan pemazmur berkata, Aku
Orang yang sombong, orang yang bimbang, bukan sombong, bimbang hati ku benci. Tetapi Tauratmu kucintai. Nah, ada langsung kontras. Orang yang bimbang hati. Terjemahan yang sering dipakai dalam kalimat ini adalah orang yang membagi kesetiaan. Jadi orang yang membagi kesetiaan itu, kata pemazmur, aku benci. Tetapi aku sendiri sebagai pemazmur berkata, aku mencintai Tauratmu. Nah, dua hal ini, orang yang membagi kesetiaan, tetapi orang yang sangat mencintai Taurat Tuhan itu adalah orang yang setia. Oleh sebab itu, ketika dia berkata, aku mencintai Tauratmu, maka ada bagian-bagian di dalam pasal ayat 113 sampai 120 ini menjadi unik untuk kita lihat. Apa yang bisa kita temukan di sini? Nah, sebelum saya mulai, saya ingat satu kalimat dari seorang penceramah yang biasa menulis dalam renungan rohani, yaitu satu renungan yang mungkin sering kita baca gitu ya, yaitu roti dari surga. Itu adalah renungannya. Dia berkata seperti ini. Kita mempunyai Alkitab 66 ayat, 66 kitab, dan semua daripada 66 itu ada 65 kitab bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Tetapi ada satu kitab di dalam kitab Mazmur ini bahwa adalah bagaimana manusia berbicara kepada Allah. Nah, kita bisa temukan ini ketika kita melihat Mazmur dari Mazmur 1 sampai dengan selesai. Di situ dijelaskan seluruh perasaan manusia. Apakah kecewa, khawatir, dan segala macam gundah gulana, putus asa, dan segala macam perasaan itu ditulis di dalam Mazmur ini dan diungkapkan kepada Allah. Nah, bagian ini juga kita bisa melihat bagaimana seorang pemazmur mengungkapkan bahwa orang yang bimbang hati ku benci, tetapi aku mencintai Tauratmu. Dia mengungkapkan isi hatinya tentang bagaimana dia cintanya kepada Taurat Tuhan. Dan karena cinta kepada Taurat Tuhan itulah, maka dia mulai satu kalimat pada ayat yang 116. Engkaulah persembunyianku. Kalau kita mencintai sungguh-sungguh firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, maka ada satu permohonan kita kepada Tuhan melalui cinta kita kepada firman-Nya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, maka tempat persembunyian itu adalah semacam kita punya tempat untuk berlindung dari musuh. Karena memang pada ayat selanjutnya dia berkata ada musuh-musuh yang akan mengejar dia. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tetapi ada satu kalimat yang dibuat dalam Mazmur 116 ini, tempat persembunyianku dan perisaiku. Jadi kata perisai ini juga sebenarnya hampir berdekatan dengan persembunyian ini, berlindung. Jadi bersembunyi dan berlindung. Saudaraku, dari kata persembunyian inilah sebenarnya diterjemahkan ada kata satar atau seter, dan itulah yang hari ini disering kita dengar hari ini kata shelter, gitu ya. Shelter itu sebenarnya tempat untuk berlindung. Saudara, saya mencoba di dalam beberapa kali ada kata-kata shelter yang membumi dikalimatkan oleh beberapa tokoh ketika masa-masa Freeport. Saya bertanya dalam hati, apa itu shelter sebenarnya, kan gitu ya. Ternyata kata daripada tempat perlindungan ini muncul kata satar yang diterjemahkan pada bahasa sekarang shelter. Jadi tempat di mana kita bisa berlindung, kita bisa bersembunyi, kita bisa terhindar dari semacam ancaman yang bisa terjadi. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika pemazmur berkata, aku mencintai Tauratmu, maka dia memohon kepada Tuhan dan memberikan harapannya, engkaulah persembunyianku.
dan perisaiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengalami yang namanya perasaan takut, perasaan tidak nyaman, perasaan merasa kita dihantui dengan berbagai perasaan, berjumpa, mengunjungi satu tempat, dan bertemu dengan orang-orang tertentu. Hari ini kita merasa terancam. Tetapi saya yakin ketika kita belajar firman Tuhan, maka ketika pemazmur berkata, aku mencintai Tauratmu, dan engkaulah tempat persembunyianku dan perisaiku. Hari ini di tengah-tengah zaman yang berubah, di tengah-tengah situasi yang hari ini begitu menakutkan kita, tapi ada janji firman Tuhan, kalau kita mencintai Taurat Tuhan, maka ada tempat persembunyian kita, tempat perlindungan kita, yaitu firman Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini pada ayat 116 berkata, topanglah aku sesuai dengan janjimu. Kata topang ini ketika kita melihat dari bahasa Ibraninya, tapi diterjemahkan kepada bahasa Inggris, yaitu sustain me. Sustain itu apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, mungkin senang musik, tahu musik, kalau yang namanya keyboard atau piano, ada istilah sustain. Sustain itu ketika kita injak, maka akan ada bunyi yang begitu panjang. Contohnya seperti ini, kalau saya hanya menekan tuts mungkin satu nada, maka di situ akan tertulis do, contohnya seperti itu. Tapi ketika ada sustain yang penopang daripada tuts itu, maka akan terjadi do sepanjang sustain itu ditekan. Nah, itu yang saya lihat dari kalau kita sedang memainkan piano atau keyboard. Kalimat itulah yang diterjemahkan dengan topanglah aku sesuai dengan janjimu. Ternyata kalau kita melihat, sebenarnya kita ini kalau bukan karena ditopang oleh Tuhan, kita sudah mati. Dan itu sebenarnya dilihat secara jauh bahwa kita manusia berdosa dan kita sudah mati. Tetapi karena ada firman yang hidup, ada Kristus yang datang kepada dunia ini, maka kita hidup. Itulah janjinya. Dan berkenan dengan napas dan jiwa kita hari ini. Kalau secara keselamatan tadi saya sudah jelaskan, tetapi secara pribadi, kalau hari ini kita bisa hidup, itu karena ada sustain, ada topangan daripada firman yang kita cinta itu. Sehingga kita bisa berharap kepada Tuhan, topanglah aku sesuai dengan janjimu. Karena Tuhan memberikan janji kepada Abraham, kepada Ishak untuk hidup menurut ketetapannya. Dan itu berlaku bagi kita hari ini. Itu sebabnya mari kita mencintai firman Tuhan, dan di dalam kecintaan kita firman Tuhan, kita tidak membagi kesetiaan kita, tapi sungguh-sungguh, maka kita boleh berdoa kepada Tuhan, topanglah aku, sustain me, sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang membuat kita hidup hari ini. Oleh karena itu, mari kita terus mencintai, jangan membagi kesetiaan kita, tetapi sungguh-sungguh memberikan kesetiaan kita, loyalitas kita kepada firman Tuhan, kepada Kristus. Nah, yang ketiga, saya ingin sampaikan di sini pada ayat 117 berkata, sokonglah aku supaya aku selamat. Sebenarnya kata topanglah aku dan kata sokonglah aku hampir ada kesamaan yang dilihat dari kata bahasa kita sehari-hari gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa Ibrani sangat berbeda sekali. Kata sokonglah aku sebenarnya ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah support me. Tapi juga ada yang diterjemahkan dengan refresh self, segarkan. Tetapi juga adalah support me, adalah seseorang yang sudah patah semangat, yang sudah kehilangan pengharapan, tetapi ketika kita berharap kepada firman-Nya, maka kita dihidupkan kembali, disegarkan kembali, sehingga kita bisa selamat. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencintai firman Tuhan, kita sungguh-sungguh setia kepada firman-Nya, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan, sokonglah aku, refresh self.
support me. Supaya kita melihat ketetapan-ketetapan Tuhan yang menggetarkan hati kita. Yang membuat kita hidup dan bersemangat untuk terus melihat dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lihat sebagai kesimpulan daripada apa yang dialami oleh pemazmur ketika dia mencintai Taurat Tuhan dan tidak bimbang dan tidak membagi kesetiaannya. Yang pertama tadi, dia menjadi tempat persembunyian dan pelindung kita. Yang kedua, dia menjadi tempat kita mendapatkan topangan, sustain me, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang berkelanjutan. Tetapi bukan hanya semata-mata dalam dunia ini, tetapi hidup kita sudah dijamin oleh janjinya untuk hidup kekal selama-lamanya. Yang ketiga kita melihat adalah sokonglah aku. Kata sokong tadi adalah refresh, disegarkan, diberikan semangat baru, dibaharui kembali. Supaya melalui pembaharuan itu kita melihat kebenaran demi kebenaran yang ada pada firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itu kita bisa mengalami semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, jemaat yang ada di GGP Semarang diberkati Tuhan dan dikuatkan Tuhan. Dan pada ayat 20 berkata, badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Bukan ketakutan karena sesuatu yang negatif, tetapi melihat ketakjuban kita kepada Allah yang begitu indah. Karena kita mencintai Dia dan semakin mencintai Dia. Dan kita dibuat gemetar. Dan kita semakin melihat kalau kita melakukan sesuatu yang salah, maka kita akan takut karena akan ada hukuman kepada orang-orang yang melanggar ketetapan Tuhan. Tapi ada rasa takjub ketika kita melihat ada kebenaran di dalam firman Tuhan sehingga kita mencintai dan mencintai Dia. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GGP Semarang. Dan melalui firman Tuhan ini diberikan pembaharuan iman karena ternyata ada Allah yang melindungi kita, ada Allah yang menopang kita, ada Allah yang menyokong kita setiap saat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya melalui firman Tuhan yang diberitakan saat ini, semua jemaat Tuhan disegarkan, dikuatkan, dan berharap kepada firman Tuhan. Dan semakin cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, dan di dalam cinta firman-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian.